Shalom rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita bersyukur kita boleh ada sampai pada saat ini, detik ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh bernafas, kita boleh ada menikmati hari yang baru, menikmati kesehatan, menikmati kekuatan Tuhan. Ini adalah anugerah terindah dari Tuhan Yesus. Dan kembali lagi bersama dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji Tuhan, dalam program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen yang pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Puji Tuhan, pada segmen yang pertama ini sudah bergabung bersama dengan kami Ibu Pendeta Rosida Sitohang dari GPDI Gunung Sion, Taman Kedaung, Pamulang. Puji Tuhan, Shalom Ibu Pendeta Rosida. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, apa kabarnya Bu? Baik, glory, haleluya. Haleluya, luar biasa. Dengan senyumnya yang luar biasa, dengan sukacitanya yang luar biasa, kita bisa lihat bahwa di dalam pelayanan Tuhan pasti ada sukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan atau kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pendeta Rosida tentang bagaimana dalam pelayanannya, bagaimana pergumulan yang dihadapi beliau, dan bagaimana manis pahitnya atau kesan-kesan atau sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat Ibu Pendeta, dan kita akan sama-sama mendengarkannya ya. Shalom Ibu Pendeta, boleh ya diceritakan bagaimana awalnya Tuhan memanggil Ibu dalam melayani Tuhan. Silakan Ibu Pendeta. Oh, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya habis dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang terakhir melayani anak-anak Tuhan yang ada di Transmigrasi Palembang. Beberapa tahun di sana kami menikah dengan Bapak karena Bapak melayani di Jambi. Tapi kami meneruskan pelayanan di Palembang, Transmigrasi. Dengan ketiga anak yang Tuhan karuniakan, kami memutuskan pindah ke Banten. Di Banten ini kami sudah berada hampir 26 tahun. Tapi dengan perjuangan Tuhan luar biasa yang kami sembah, menjamin, menolong. Baik dalam semuanya, Tuhan menjawab dan menyatakan kuasanya dalam pelayanan kami. Dengan ketiga anak, mujizat Tuhan itu tetap nyata. Karena kami berjuang ke Banten ini ditampung oleh seorang pendeta hanya dalam 1 minggu. Sudah itu mereka lepaskan kami, dan dengan cara Tuhanlah kami memiliki bilik yang kecil. Dari situlah kami berdoa dan berdoa, Tuhan menyatakan dan membuka jalan sehingga kami boleh dapat melayani di Banten ini. Haleluya. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Puji Tuhan, dengan semangat yang berapi-api melayani Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Amin, haleluya. Puji Tuhan, pasti ada visi dan misi ya di dalam kita melayani Tuhan. Dan kira-kira Bu, apa visi dan misi yang Tuhan taruh ke hati Ibu Pendeta? Boleh nih di-share ke kita nih. Lagi semangat nih mendengarkan. Haleluya. Nah, kita itu membangun jemaat supaya jemaat itu jemaat yang bertumbuh, berakar, dan mereka juga akan dipakai oleh Tuhan. Dan karena kami sudah melihat, kami bawa jemaat juga untuk mendoakan, bahkan orang-orang yang kusta juga Tuhan sembuhkan dengan luar biasa. Jadi jemaat juga ikut untuk melayani. Amin. Luar biasa, mantap, haleluya. Tetap semangat, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan di dalam pelayanan Tuhan pasti ada banyak hal-hal yang kita hadapi ya Bu Pendeta ya. Ada hal-hal, pasti banyak hal-hal yang kita alami bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang begitu mengesankan. Ada hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Boleh Bu diceritakan ke kita pelayanan Ibu, hal-hal yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan Yesus. Satu hal yang membuat kita semakin bersemangat dan percaya, dan Tuhan menjamin, kami ada satu pelayanan, satu keluarga yang sudah 8 tahun tidak punya keturunan, tapi kita bertanya sama Tuhan, kita doakan, cuman 3 bulan mereka
melihat kuasa Tuhan sehingga mereka datang ibadah kepada Tuhan, mereka akhirnya punya keturunan. Itu yang luar biasa saya lihat juga. Dan Tuhan menyatakan dalam pergumulan yang luar biasa, tahulah di daerah Banten yang begitu susahnya tempat, tapi dengan satu pergumulan dan kami tetap berdoa, sekarang ini Tuhan kasih tanah seluas 240 meter beserta bangunan yang sudah lama lah ya. Inilah yang Tuhan membuat kami agak tenang dulu lah, ada tempat gitu. Tapi inilah yang menjadi pergumulan kami sekarang, bagaimana Tuhan untuk memperbaiki. Haleluya, mantap. Keren. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ya Bu ya. Luar biasa Tuhan. Kuasa Tuhan tetap nyata, mujizat Tuhan tetap nyata. Amin. Nah, kalau kita mau bicara tentang pandemi ini ya Bu ya, sekitar 1,5 tahun bahkan Indonesia mengalami kesulitan-kesulitan baik dalam ekonomi, pekerjaan. Nah, di dalam pandemi ini kan pasti ada banyak hal-hal yang kita alami dan kita hadapi. Nah, kira-kira Bu boleh diceritakan di masa pandemi ini bagaimana Ibu Pendeta dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga Ibu? Boleh diceritakan ke kita. Silakan Ibu. Puji Tuhan, di dalam pandemi pun, sebab sudah dasar kita itu adalah hidup dalam mujizat. Memang datang itu cuman inilah menjadi pergumulan kita. Jemaat itu tidak bisa bekerja. Jadi kalau soal kita, gimana lah caranya kita untuk mengasihi mereka, bukan hanya di mulut. Itu yang menjadi satu pergumulan kami sekarang, karena mereka tidak bisa kerja. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan tentang kesaksian Ibu, luar biasa. Memang di dalam pandemi ini ada banyak hal-hal yang dialami, ada yang kena PHK, ya, kehilangan pekerjaan, atau bahkan tidak bisa bekerja karena kondisi. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat ya Bu Pendeta ya. Amin, amin. Puji Tuhan, luar biasa dengan semangatnya yang baru, dengan semangatnya Ibu Pendeta. Kalau saya lihat dari sini spiritnya udah kelihatan, sukacitanya dari Tuhan. Haleluya, kita tetap maju terus di dalam Tuhan. Amin Bu Pendeta ya. Amin, puji amin. Tuhan, haleluya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir ini Bu, setiap kita kan pasti mempunyai kerinduan ya. Nah, kira-kira Ibu apa kerinduan Ibu Pendeta di hari-hari ini yang Tuhan taruh di hati Ibu Pendeta? Begini ya. Tetap kita taruh kepada Tuhan. Hanya saya pernah berdoa di sini, Tuhan gerakkan begini, doa dong gitu. Jadi saya bilang begini, Tuhan untuk tahap pertama ini kasih dong 100 juta untuk melunasi dan apalah ini untuk memperbaiki yang reot-reot ini. Saya katakan, saya percaya Tuhan kasih 100 juta tapi cara Tuhan bukan cara saya bilang. Jadi karena setiap jam 4 kami tetap berdoa di sini. Haleluya. Itu yang menjadi pergumulan kami sekarang. Melunasi ada ya. Haleluya. Yes. Haleluya. Seperti Ibu Pendeta sudah katakan tadi, dengan doa ya. Ya. Kita percaya bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Haleluya. Terus beriman di dalam Tuhan bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Keren, luar biasa ya. Puji Tuhan, terima kasih sekali buat Ibu Pendeta. Kita sudah berbincang-bincang, kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat-sangat luar biasa dari Ibu Pendeta Rosida. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita dahsyat. Yes. Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Rosida Sitohang yang sudah menyediakan waktunya pada saat ini, yang sudah membagi pengalaman, membagi cerita kepada rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Saya percaya bahwa dengan kita menonton atau kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta ini, bahwa iman kita terus dibangun oleh Tuhan dan kita tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Ibu Pendeta.
Puji Tuhan, rekan-rekan terkasih, kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa, yang sangat membangun. Kita sudah mendengarkan visi dan misinya. Kita sudah mendengarkan perjuangan dari seorang hamba Tuhan, Ibu Pendeta Rosida. Dan kita percaya bahwa kita juga mau terlibat di dalam ladang Tuhan. Dan bagi rekan-rekan yang mau atau yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, bisa kami memberikan kesempatan untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami yakin dan percaya bahwa uluran tangan Bapak Ibu tidak akan menjadi sia-sia, karena firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang memberikan dengan sukacita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di segmen topik kita. Kali ini kita akan interaktif dengan anak-anak muda Kristen yang luar biasa. Topik akan kita perbincangkan adalah pergaulan trendy atau pergaulan etis. Sehubungan dengan perkembangan teknologi media komunikasi yang begitu pesat di zaman now, tentunya akan mempengaruhi perilaku pergaulan dari anak-anak muda. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Rasul Paulus juga mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, apa perspektif Kristen tentang topik ini? Tidak berlama-lama, langsung saja saya perkenalkan narasumber yang telah hadir di Zoom meeting ini, yaitu Pastor Nixon Siregar dari GBI Horizon Bekasi. Selamat datang Pastor Nixon, Shalom. Shalom Ibu Eri dan tentunya para pendengar atau yang menyaksikan acara kita hari ini saat ini. Puji nama Tuhan. Untuk lebih akrab kita panggil Kak Nixon saja ya, boleh ya Pastor? Boleh dong, boleh. Dan saat ini telah hadir juga dua pemuda-pemudi yang luar biasa yang mengasihi Tuhan. Shalom Siska Balisosa. Apa kabar? Shalom. Silakan Siska untuk memperkenalkan dirinya supaya kita lebih kenal lebih dekat. Silakan. Oke. Shalom semuanya. Salam Kak Nixon, Kak Eri dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siska Balisosa. Puji Tuhan, saya sekarang sedang menempuh pendidikan, tepatnya teologi. Saya ambil magister teologi di STTRM sama dengan Ibu Eri, dengan Kak Eri. Dan saya S1-nya juga teologi, S2-nya juga teologi. Saya percaya ini semua karena Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang terbaik buat saya. Dan terima kasih untuk komunitas dari Kak Eri dan teman-teman yang sudah mengundang saya dan teman saya. Dan saya berterima kasih saya diberi kesempatan dan bisa untuk bertanya mengenai pergaulan trendy dan atau etis. Nah, dari sini ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih perkenalannya Siska. Dan shalom juga buat Yamres Biu. Shalom Yamres, apa kabar? Ya, shalom. Ya baik, langsung saja. Nama saya Yamres Biu, asal dari Halmahera Utara. Sekarang berkuliah di STT Pelita Bangsa, Pasar Baru. Puji nama Tuhan. Masuk semester 7 sekarang. Oh, puji Tuhan. Jadi terima kasih juga buat Kak Nixon, Kak Eri yang sudah mengundang saya untuk mendengarkan penjelasan tentang pergaulan di zaman sekarang ini. Yes, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yamres untuk perkenalannya.
Yuk, Ya, untuk sama-sama Kak supaya Eri. kita tidak membuang-buang waktu, kita ikuti bincang-bincang mereka anak muda bersama dengan Kak Nixon. Silakan Siska atau Yamres yang mau bertanya duluan. Saya persilakan. Oke, terima kasih buat kesempatannya Kak Eri. Kak Nixon, saya mau bertanya soal pergaulan trendy atau etis. Saya ada pertanyaan, apakah ada standar dan norma bagi kaum muda Kristen dalam hal pergaulan? Mohon penjelasannya, Kak. Ya, baik, puji Tuhan ya. Karena ini kita pembicaraan anak-anak muda, kayaknya kita harus agak santai sedikit gitu ya. Baik, tentunya terima kasih nih untuk Living for Christ Indonesia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh sharing tentang apa yang saya pahami begitu ya. Nah, hari ini kebetulan dapat satu pertanyaan. Tapi sebelumnya saya mau appreciate buat Siska ya dan Yambres ya. Di usia muda mau memberikan waktu, memberikan hidup untuk Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi buat anak-anak muda yang mungkin hari ini sedang menyaksikan atau menonton acara ini, berikan applause buat kedua anak muda yang boleh mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Baik, tadi pertanyaannya, apakah ada standar dan norma bagi kaum muda Kristen dalam hal pergaulan? Maka saya menjawab begini, iya, ya kita harus punya standar dalam hal bergaul. Karena sebagai anak muda yang menjadi pengikut Yesus atau pengikut Kristus, kita harus memiliki standar atau norma yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Mazmur 119 ayat 9 berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi kenapa kita harus memiliki standar? Karena yang pertama, tanpa standar kita bisa kebablasan nih anak-anak muda ya dalam pergaulan, sehingga sometimes kita bisa menjadi sama dengan dunia ini, atau sometimes kita bisa menjadi sama dengan standar dunia ini atau norma-norma yang berlaku di dunia ini ya. Jadi yang pertama, tanpa standar kita bisa kebablasan. Yang kedua, tanpa standar kita nggak punya identitas. Bicara tentang orang Kristen ya, Kristen kan bicara tentang apa sih ya? Yambres dan Siska nih pasti tahu ya, yang namanya Kristen itu adalah pengikut Kristus ya. Artinya status kita ini adalah anak Allah, pengikut Kristus atau duta besar kerajaan Allah. Sehingga orang lain harusnya dapat melihat perbedaan karena standar yang kita miliki gitu. Oh, ternyata pengikut Kristus tuh kalau dalam bergaul punya standar-standar tertentu yang harus dia lakukan. Sehingga setidaknya kita bisa menjadi berkat ya, bisa menjadi saksi bagi anak-anak muda lainnya gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar orang Kristen, tapi setidaknya kita punya standar di dalam pergaulan kita, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu penjelasan saya, Siska. Oke Kak, terima kasih untuk penjelasannya Kak. Namun dalam hal ini Kak, saya sedikit mungkin kalau untuk standar anak muda Kristen ya Kak, tapi kalau misal ada teman-teman juga anak muda Kristen malah, tapi standar pergaulannya itu kalau nggak ngikut pergaulan dunia itu nggak tren gitu Kak. Jadi untuk anak muda sekarang, bagaimana kita anak muda Kristen yang benar-benar mengikuti standarnya Tuhan dalam hal bergaul. Terus bagaimana caranya kita untuk menerapkan pergaulan yang alkitabiah seperti itu kepada teman-teman anak muda Kristen yang mereka tahu mereka Kristen, tapi seolah-olah hanya Kristen lewat aja, Kristen KTP seperti itu Kak. Jadi mereka tidak menjaga pergaulannya itu, pergaulan seperti apa yang harus mereka lakukan di zaman sekarang ini, dan itu sangat merusak karakter anak muda kita. Saya ada teman yang dia Kristen, bahkan kami karismatik, tapi setelah dia bergaul dengan orang yang Kristen juga, tapi setelah dia bergaul lama-lama dia terjerumus dalam pergaulan bebas. Bisa dibilang dia terjerumus dalam pergaulan dalam tanda kutip seks bebas.
Seperti itu Kak. Mungkin lebih dalamnya. Ya, ini pertanyaan menarik tentunya ya, bahwa Siska tadi menggarisbawahi bahwa ternyata ada orang-orang Kristen yang hidupnya tidak jauh beda dengan dunia. Betul ya? Tapi hari ini lewat diskusi kita, mau nggak mau setiap pendengar yang menyaksikan acara hari ini tentunya harus mengupgrade dirinya. Mungkin kalau hari-hari sebelumnya kita tidak punya standar nih di dalam pergaulan kita, ya akhirnya kita dipengaruhi oleh karena kondisi dan keadaan yang ada, dipengaruhi oleh karena dunia ini. Nah, mulai hari ini kita harus punya standar itu. Gimana caranya membangun standar itu? Tadi saya sudah sampaikan di dalam Mazmur 119 ayat 9 tadi ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat dulu waktu kecil, saya ikut sekolah minggu ya. Sekolah minggu itu ada sebuah nyanyian berkata begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ya, mungkin Siska atau Brother Yambres pernah mendengar lagu ini. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya mau tidak mau, kita harus membawa hidup kita melekat dengan kebenaran itu. Nah, setelah kita melekat dengan kebenaran itu, kita baca Alkitab, kita renungkan kebenaran firman Tuhan, kita mulai berani hidup tampil beda. Makanya Roma pasal 12 ya, ayat yang kedua dikatakan, ayat yang pertama dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jadi buat teman-teman hari ini yang menyaksikan acara ini hari ini, buat satu keputusan. Ya, saya mau hidup saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mudah menjadi pengikut-pengikut Kristus ya. Tidak mudah menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Ada saja orang-orang yang tidak suka. Ada yang bilang, sok suci loh, sok kudus loh. Udahlah, kita nih masih muda. Hidup tuh masih lama. Saya mau kasih tahu nih buat semua kita anak-anak muda. Kebetulan pada waktu kita record ini kita ada di masa pandemi nih. Ya, jadi nggak ada lagi tuh bicara usia tua dan usia muda. Semua kita bisa dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi dengan kata lain, ayo kita benahi kehidupan kita jadi berkat di masa muda gitu ya. Sehingga hidup kita bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Bukan saja orang-orang yang tidak percaya, tetapi juga bagi orang-orang yang belum percaya dan sudah percaya kepada Yesus. Ya, jadi buat Siska, ayo jangan give up. Kalau punya teman yang begitu, kamu harus menjadi orang yang memberi pengaruh buat dia. Sehingga dia bisa melihat perbedaan. Wah, ini anak Tuhan yang luar biasa. Begitu, Siska. Oke, Kak. Thank you, Kak, untuk penjelasannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sama-sama, Siska. Silakan mungkin Yambres. Ya, dari saya juga ada pertanyaan tadi. Kanikson bilang bahwa setiap orang pasti punya standar untuk bergaul. Tetapi yang saya lihat sekarang, pemuda Kristen cenderung lebih bergaul kepada orang-orang yang tidak, istilahnya tanda kutip, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih cenderung kepada orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang istilahnya kurang percaya kepada Yesus. Padahal orang-orang yang sudah percaya, tetapi mereka tidak menyikapi dengan standar pergaulan itu. Apa yang sudah diketahui bahwa ini nggak baik, ini yang harus dilakukan, tetapi itu tidak ada di dalam diri pemuda Kristen yang saya lihat pada saat ini. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di malam hari ini, bagaimana kita menyikapi dengan hal seperti itu. Contohnya saya sudah belajar tentang firman, tetapi saya tidak berhasil untuk membawa kepada hal-hal yang baik atau tidak berhasil membawa kepada Tuhan yang benar gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi akan hal itu. Jadi kira-kira pertanyaan seperti itu kan bisa penjelasan? Ya, jadi maksudnya gini.
Saya coba untuk memperjelas lagi pertanyaannya ya. Jadi maksud Brother Yambres, bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, gitu. Iya. Betul ya? Sehingga kita membawa Iya, pengaruh betul. yang baik buat mereka. Begitu ya? Iya. 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 Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, saya percaya sometimes bagi orang percaya, ya kita sebagai orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, waktu kita sudah tahu firman Tuhan, wah itu firman ngelotok di dalam pikiran kita, betul nggak? Sehingga kadang-kadang kita itu menjadi penghakim-penghakim terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana mereka mau dekat dengan kita kalau sedekat hanya sama kita langsung bilang, wah ini orang pasti berdosa, ini orang pasti masuk neraka, ini orang nggak benar dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi gini, kalau saya nih ya, saya punya statement dalam kehidupan gini. Bertemanlah dengan semua orang, tapi jangan bersahabat dengan semua orang. Nih, bisa pahami ya, buat Siska dan Yambres. Pasti tahu dong bedanya antara berteman dan bersahabat. Gitu ya. Kalau berteman, kita bisa berteman dengan semua orang. Dan itu kadang tidak mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi kalau bersahabat, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kita sering kumpul bareng, kongko bareng, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, saya mau katakan buat setiap kita, kalau kita mau menjangkau sahabat-sahabat kita tuh harus menjadi orang yang punya hikmat di dalam menyampaikan segala sesuatu. Mungkin maksudnya baik, tapi kalau tidak disampaikan dengan baik, dia nggak akan jadi pengikut Kristus, Yambres. Yang ada dia kecewa sama orang-orang Kristen. Ya, kalau maksud kita baik, bagaimana dia bisa terima Tuhan Yesus ya? Jangan tiba-tiba kita datang ke dia dan berkata begini, kalau kamu nggak percaya kepada Yesus, mati masuk neraka. Percayalah, dia akan jauhin kalian, gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita bisa bangun hubungan dengan dia? Ya, kita bangun hubungan dalam arti gini ya, bangun hubungan tuh bisa ngobrol, ya kita tanya apa kabarnya, gimana kondisi dan keadaannya saat ini. Who knows? Gitu, siapa yang tahu? Suatu ketika dia ngadepin masalah, karena kita sudah terbuka buat dia cerita sama kita. Lalu kita sharing sama dia. Dan puji Tuhan, dia bisa dimenangkan. Dan dia bisa menjadi pengikut Kristus. Gitu ya. Nah, kalau orang-orang di luar sana, bagaimana caranya kita bisa menangkan? Ya dengan perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita yang memuliakan Allah dan menjadi berkat buat sesama. Sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat teladan dalam kehidupan kita. Seperti itu, Yambres ya. Jadi, Jangan menutup pergaulan kita. Ayo kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Karena goal kita apa sih selama kita hidup? Melakukan pekerjaan Tuhan. Salah satu pekerjaan Tuhan adalah apa? Amanat agung itu. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi murid Kristus? Kalau seandainya kita seringkali, dalam tanda kutip, menjadi penghakim-penghakim terbaik buat mereka. Sehingga mereka nggak mau dekat dengan kita. Apalagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So, jadi manfaatkan pergaulan itu untuk membuat kita bisa menyampaikan kabar Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu, Yambres. Ya, terima kasih, Kak Nixon, ya, penjelasannya. Tetapi masih ada yang mengganjal di dalam. Apa tuh? Yang mengganjal di dalam hati saya. Beberapa bulan yang lalu, saya liburan ke kampung. Nah, di kampung itu banyak teman-teman saya, kalau Kak Siska tahu juga teman-teman saya itu banyak. Dan pada saat waktu saya liburan, banyak yang saya lakukan kepada buat teman-teman semua. Kasih istilahnya bergaul sama mereka, jadi saya kasih duit, apalah segala macam. Tapi setelah itu sudah, mereka istilahnya nggak ada, bukan butuh ucapan terima kasih, tapi mereka seakan-akan hanya memanfaatkan apa yang saya punya gitu. Padahal tujuan saya untuk membangun hubungan yang lebih baik gitu. Tetapi di balik itu semua, mereka hanya melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu. Malahan mereka mengkhianati saya, membohongi saya gitu. Jadi apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita harus tetap bergaul sama mereka atau sebaliknya gitu?
Jadi waktu saya udah buang-buang banyak, tapi mereka nggak respon yang sesuai saya harapkan gitu. Makanya saya berpikir ya sudahlah, biarin aja. Yang penting saya udah buat baik kepada teman-teman saya. Ya. Mau respon atau tidak terserah. Jadi selama saya liburan ya sudah, saya biarkan mereka aja untuk bergaul kepada siapa saja, terserah. Karena istilahnya sakit hati saya gitu. Padahal tujuan saya baik gitu. Jadi apakah yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah kita tetap bergaul sama mereka atau tinggalkan mereka gitu. Ya. Jadi ini minta penjelasan dari Kanixon. Ya, ini kembali kepada Brother Yambres tentunya ya. Gitu ya. Karena tadi kan dalam cerita Brother Yambres mengatakan bahwa saya berusaha untuk berbuat baik, tujuannya untuk supaya mereka juga berbuat baik kepada Brother Yambres, begitu. Betul begitu ya? Hubungan kami itu lebih kuat, lebih akrab gitu. Ya. Ini kepada laki-laki atau kepada perempuan nih, Brother Yambres, perbuatan baiknya? Laki-laki. Iya. Jadi gini, saya percaya kebenaran itu yang akan menuntun kita dalam melangkah gitu ya. Di dalam Galatia pasal 6 tentunya, Brother Yambres mungkin sudah pernah dengar ayat ini. Janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya. Jadi kalau Brother Yambres terus berbuat baik, kalau sudah datang masa dan waktunya tuh katanya. Kalau sudah datang waktunya, jerih payahmu, jerih lelahmu, engkau akan menuai apa yang kau tabur. Ya, jadi kalau Brother Yambres sudah punya inisiatif baik, ya bagus. Kerjakan hal itu terus. Gitu ya. Tetapi ingat, sekali lagi, penuaian itu butuh waktu. Ekspektasi kita buat baik, dia langsung berubah. Ternyata nggak demikian kan, Brother Yambres ya. Ya, jadi perlu waktu. Nah, yang kedua, makanya tadi saya bilang, saya kembalikan kepada Brother Yambres gitu ya. Kalau itu membuat Brother Yambres akhirnya sakit hati, atau pergaulan itu membuat Brother Yambres jadi menjauh dari Tuhan, atau buat semua ya yang menyaksikan acara kita saat ini, kalau pergaulan itu membuat kita jauh dari Tuhan, pergaulan itu membuat kita jadi melanggar kebenaran firman Tuhan. Saya cuma mau membuat satu pertanyaan atas jawaban saya, gitu ya. Jadi kalau tadi bertanya, saya jawab dengan pertanyaan lagi, gitu ya. Jadi pertanyaan saya begini, kalau seandainya kita punya teman yang demikian, apakah kita tetap harus bergaul dengan mereka? Nah, pertanyaan begini, kira-kira itu bermanfaat nggak atau berguna nggak buat kita? Misal gini ya, kalau Brother Yambres tadi saya nggak tahu ya orangnya, temannya itu seperti apa. Misalnya kita punya teman yang suka ngedrugs, kita punya teman yang suka narkoba, kita punya teman yang suka seks bebas, clubbing dan lain sebagainya gitu ya, anak-anak muda. Apakah kita tetap harus mempertahankan hal itu? Ya jawaban saya adalah dengan sebuah pertanyaan. Kalau pergaulan itu tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, atau membuat jauh kita dari Tuhan, atau membuat karakter kita menjadi tidak lebih baik, pikirkan, buat apa kita pertahankan? Karena Alkitab juga mengatakan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan begini, jangan sesat, pergaulan yang buruk, perhatikan baik-baik ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kalau pergaulan itu membuat kebiasaan yang baik jadi buruk, yang menurut saya lebih baik nggak usah dipertahankan. Ya, nggak usah dipertahankan. Supaya apa? Supaya tentunya ya kita tidak terkamiri. Tadi Bu Eri sudah menyampaikan ya, dalam kitab Amsal tadi dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. So, buat teman-teman semua, jika pergaulan itu membuat engkau jauh dari Tuhan, think about it. Pikirkan sekali lagi. Ya, apakah itu harus dipertahankan atau kau harus tinggalkan? Supaya apa? Supaya engkau tidak terkamili oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gitu ya, Brother Yambres ya. Oke, terima kasih jawabannya.
Sama-sama. Terima kasih. Mungkin ada dari Kak Siska. Oke. Kak, saya masih ada satu pertanyaan. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas mengenai pergaulan. Namun saya ada sedikit seperti ragu begitu. Ini pertanyaannya seperti ini. Jangan makan semeja dengan orang fasik. Ini dari 1 Korintus 5 ayat 11. Boleh dijelaskan ayat firman ini? Mungkin ini saya ambil sepenggal kata dari ayat ini. Namun saya juga korelasikan dengan lah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, sedangkan kita dilarang jangan duduk semeja makan bersama dengan orang fasik. Ayat firman Tuhan juga ditegaskan jangan menghakimi. Itu bagaimana, Kak? Wow, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Biasanya anak-anak sekolah tinggi teologi ini pasti pertanyaannya tuh dahsyat-dahsyat gitu ya. Jadi ini buat pelajaran juga buat semua kita. Nah, kalau kita bicara tentang konteks tadi ya, 1 Korintus 5 ayat yang ke-11, nanti kalau Siska, Brother Yambres bisa baca, itu ternyata ada story-nya. Kenapa sampai dikatakan bahwa jangan makan semeja dengan orang-orang fasik? Ya, karena dari sharing kita sebenarnya apa yang kita sudah pelajari, kadangkala pergaulan itu akan membentuk masa depan kita. Ya, sekali lagi, dengan siapa kita bergaul, itu akan membentuk kebiasaan. Lalu kebiasaan itu akan membentuk karakter. Karakter itu akan membentuk masa depan. Gitu ya. Jadi, saya percaya buat setiap anak-anak muda pasti pengen dong punya masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang, masa depan yang bagus gitu ya. Nah, tentukan dengan siapa kita bergaul. Nah, kalau bicara tentang jangan makan semeja, ya kalau semeja itu kan berarti udah kayak sahabat dong, betul nggak? Ya, kalau udah dekat banget gitu ya. Udah dekat banget gitu ya. Kalau kita tahu dia orang yang dalam tanda kutip ya, hidupnya tidak benar, bahkan hidupnya tidak mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita mungkin punya sahabat-sahabat yang demikian. Ya baik sih, dia baik sih, tapi ya memang emang perbuatannya begitu, tapi hatinya baik sih, gitu kan? Mungkin kita punya teman-teman yang begitu ya. Nah, sekarang kita bisa mengambil satu keputusan gitu. Kalau saja pergaulan bisa mengubahkan kehidupan kita, so choose, pilih dengan siapa kita bergaul. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ingat sekali lagi, ini kata semeja ini berarti sudah sangat kenal, sudah dekat satu sama lain. Gitu ya. Jadi kita bisa, wah kalau memang ini membuat saya jauh dari Tuhan, kenapa? Saya harus bertahan. Misalnya gini, kita bukan orang yang suka bohong, tiba-tiba disuruh belajar bohong. Kan nggak enak, betul nggak? Kita nggak suka yang namanya, contoh ya, kita nggak suka yang namanya narkoba. Tiba-tiba kita disuruh untuk, ayolah, namanya juga friend, teman. Udahlah, sekali-sekali nggak apa-apa. Udahlah, nonton video porno sekali-sekali nggak apa-apa. Udahlah, kita have fun aja. Udah lupain aja yang ada di rumah, sekali-sekali nggak apa-apa. Itu kan pasti orang-orang yang sudah dekat dengan kita. Kalau orang yang nggak kita kenal ngomong kayak gitu sama kita kan berkata apa? Keluar kamu sana. Tapi kalau orang yang sudah kita kenal dekat sama kita, nah makanya mau tidak mau kita harus punya yang namanya standar tadi, prinsip di dalam pertemanan. Nah, kalau yang kedua tadi Siska nanya kembali, kalau kita mau menelaah satu ayat, kita harus melihat ayat-ayat sebelumnya. Betul nggak sih? Ya, Yohanes 7 ayat 24 itu yang bicara tentang jangan menghakimi apa yang nampak. Karena ada begitu banyak orang Farisi saat itu mengatakan bahwa, oh dia salah. Tapi menurut keadilan Tuhan, kita nggak tahu. Siapa tahu sebelum akhir hidupnya dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akhirnya selamat gitu loh. Ya, jadi dengan kata lain begini, tadi berteman dengan semua orang, tapi jangan bergaul dengan semua. Karena kenapa? Pergaulan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau berteman, ya kita berteman, jangan menghakimi satu sama lain. Untuk apa? Supaya setidaknya membuat bridging. Tahu ya bridging, jembatan. Apalagi nih tagline-nya dari
living for Christ itu kan adalah mencari Tuhan, berhenti menghakimi. Nah, karena sudah berhenti menghakimi, akhirnya kita bisa menerima orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi berkat. Ya, sebenarnya tidak kontradiktif di sini. Ya, tinggal bagaimana cara kita menelaah ayat demi ayat sesuai dengan konteksnya, gitu ya. Jadi, jangan cepat menghakimi orang lain, tapi paling tidak kalau kita bergaul dengan seseorang, kan kita udah tahu tuh sama orang itu. Wah, ini emang orangnya begini nih. Tapi jangan sampai ketika kita baru ketemu orang, kita sudah langsung menghakimi. Wah, dia nggak bener. Nah, itu salah. Makanya dibilang, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Ada orang tadi seperti Siska bilang, orang Kristen. Wah, pelayanan. Misalnya ya. Terus rajin baca Alkitab. Tapi hidupnya nggak jadi berkat. Tapi kalau kita ngelihat dia pelayanan, wow, luar biasa. Mungkin malaikat kadang-kadang minder dan berkata, lebih hebat dia dari saya, gitu kan? Tetapi kehidupannya tidak, ada orang biasa-biasa aja sih, tapi hati dermawannya luar biasa. Lalu kita bisa bilang apa demikian? Jadi stop menghakimi, ya, tapi belajarlah untuk mengasihi. Nah, ini ya kata-katanya enak nih. Stop menghakimi dan belajarlah untuk mengasihi. Supaya apa? Waktu kita mengasihi orang lain, kita menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. So, anak-anak muda, ayo, kita punya tugas sama-sama, yaitu menjadi saksi dimanapun kita berada. Bagaimana agar kita bisa menjadi saksi buat standar dalam kehidupan kita, yang tidak tergoyahkan. Sehingga apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tidak tergoyahkan. Dan yang kedua, mulai bangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, mulai menjadi berkat. Ceritakan tentang Yesus, ceritakan tentang pengalaman kita. Sehingga setidaknya kita tetap bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Begitu, Siska. Puji nama Tuhan. Luar biasa penjelasan firman-Nya dari Kak Nixon. Sayang sekali ya, Kak, waktu kita dibatasi, jadi padahal perbincangannya lagi seru banget. Terima kasih nih, luar biasa. Dan kita harus mengakhiri obrolan kita kali ini. Jika ada teman-teman yang masih penasaran dengan berbagai pertanyaan sehubungan dengan topik ini, boleh silakan tulis di kolom komen. Sebagai penutup di segmen ini, apakah ada pesan-pesan penutup yang mau Kak Nixon sampaikan kepada semua kaum muda Kristen sehubungan topik ini? Silakan, Kak Nixon. Ya, buat kaum muda yang sedang menyaksikan topik kita pada malam hari ini, ya, ini sesuatu yang menarik tentunya. Kenapa? Karena ada ilmu sosial mengatakan kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Jadi mau nggak mau kita harus bergaul. Ya, kita harus berteman dengan orang lain. Tapi dalam pertemanan pergaulan, pilihlah pergaulan yang membuat kita makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin hidup dalam kebenarannya. Dan artinya apa? Tadi saya bilang di dalam 1 Korintus 15:33, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Kalau saya ubah, misalnya diubah tuh nggak boleh dirubah ya, tapi paling tidak pengertiannya saya bilang begini, pergaulan yang baik mengubahkan kebiasaan yang buruk. Ya, kalau tadi pergaulan yang buruk mengubah kebiasaan yang baik, sekarang pergaulan yang baik mengubahkan kebiasaan yang buruk. Jadilah perubah-perubah yang buruk dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, khususnya untuk anak-anak muda. Gunakan segala hal. Kau punya potensi, gunakan potensimu. Sosial media, gunakan sosial mediamu untuk memuliakan nama Tuhan. Prestasi apalagi, ya. Prestasi itu, saya yakin dan percaya gaungnya itu lebih luar biasa. Buat anak-anak muda, berprestasilah sehebat-hebatnya, sehingga orang dapat melihat something different in yourself. Ya, jadi ayo sama-sama pilih pergaulan yang sehat, sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Nixon Siregar yang sudah memberikan penjelasan firman Tuhan yang luar biasa buat anak-anak muda. Tuhan memberkati pelayanan Kak Nixon dan juga keluarga. Thank you juga buat Siska dan Yamres, kalian anak muda yang hebat. Semangat terus, sukses dalam pergaulan dalam Tuhan ya. God bless you all. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share, dan nyalakan notifikasinya supaya dapat mengikuti topik-topik yang lebih seru tentunya di Living for Christ Indonesia.
Segmen selanjutnya kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan buat kita oleh Pastor Jimmy Lizardo. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Luar biasa diskusi topik kita hari ini tentang pergaulan. Terima kasih buat Pastor Nixon, Brother Yambres, dan juga Sister Siska dengan diskusi yang begitu menarik. Hari ini apa yang kata firman Tuhan buat kita tentang pergaulan, terutama pergaulan untuk anak muda. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi di dalam pergaulan yang pertama adalah kita memiliki standar hidup. Ya, kita memiliki standar hidup yaitu menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Standar hidup kita adalah firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu harus kita hidupi. Di dalam pergaulan kita. Kita harus memiliki standar hidup. Yang kedua, kita harus berhati-hati di dalam pergaulan kita. Ya, seperti tadi dalam diskusi yang menarik tadi, yang begitu luar biasa dibahas dan sangat memberkati. Yang kedua adalah hati-hati dalam pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33 katakan begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus hati-hati terhadap pergaulan kita. Hati-hati terhadap teman dan sahabat kita. Amsal 13 ayat 20 katakan begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malam. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita harus hati-hati dalam bergaul. Itu bukan berarti kita membatasi teman. Itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki teman, ya. Tapi kita batasi. Di dalam kita membatasi itu, kita harus tunjukkan standar hidup kita. Standar hidup kita adalah standar hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita, supaya kita bisa sama-sama mendapatkan sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kita harus hidup yang bersandar kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.